Geng. Langsung aja nih. Ya, langsung aja boleh. Udah kelihatan belum? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang konsep rekayasa perangkat lunak. Yang beranggotakan yaitu yang pertama itu saya sendiri, yaitu Agung Prayoga, lalu ada Agung Prayogi, dan ada Geraldine Nurpiswa Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut aja kita jelasin apa itu konsep rekayasa perangkat lunak. Kalau menurut para ahli, yang pertama itu ada Stephen Erskine, sebuah disiplin di mana dalam menghasilkan perangkat lunak bebas dari kesalahan dan dalam pengiriman anggaran tepat waktu serta memuaskan keinginan pemakai. Yang kedua itu ada Fritz Buffer, yaitu penetapan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang dapat dipercaya dan dapat bekerja secara efisien pada mesin nyata. Yang ketiga itu menurut IEE 610.12, yaitu sebuah studi pendekatan dan aplikasi secara sistematis, disiplin, pengembangan operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak yang semuanya itu merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan perangkat lunak. Menurut Wikipedia, software engineering is the application of the systematic of software. Software engineering is the application of the systematic discipline, quantifiable approach, bla 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 bla. Secara ringkasnya adalah bahwa SE mencakup pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu software. Atau lebih jelasnya lagi, pengertian rekayasa ialah penerapan kaidah-kaidah ilmu di pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Selain itu, perangkat alat-alat perlengkapan dan sistem yang ekonomis dan efisien. Selain itu, perangkat-perangkat alat perangkat lunak ialah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras yang terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak karena software secara fisik tidak dapat dilihat, namun dapat dioperasikan. Rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan dari pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian di atas mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Adapun tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu penciptaan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat diandalkan, efisien, serta mudah dipelihara. Selain itu, sistem harus diproduksi dengan cara yang ekonomis, memenuhi jadwal proyek dan anggaran. Ini bukan tugas yang mudah, terutama untuk perangkat lunak yang besar dan rumit. Dengan menerapkan serangkaian pendekatan untuk mengembangkan perangkat lunak, kita dapat mengharapkan produksi perangkat lunak yang sangat andal, dapat dipelihara, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Adapun peran yang dimiliki perangkat lunak yaitu yang pertama sebagai produk. Perangkat lunak ini dapat mengantarkan potensi dari perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak sebuah komputer. Tidak memperdulikan apakah perangkat lunak ada di dalam sebuah telepon seluler ataukah beroperasi dalam komputer mainframe. Perangkat lunak ini juga kita sebut sebagai transformer informasi yang tentunya memproduksi, mengatur, memodifikasi, menampilkan, atau memancarkan informasi serta memperoleh informasi. Peran yang kedua yaitu sebagai kendaraan produk atau sarana produk yang mana digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Software bertindak sebagai basis untuk mengontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan pembuat serta pengontrol dari program yang lainnya, atau software sebagai alat bantu, tools, dan lingkungan environment. Software mengantar informasi, produk saling penting yang dihasilkan kita mengubah data pribadi, misalnya transaksi keuangan pribadi, sehingga data itu bisa lebih berarti dalam konteks lokal. Software juga mengelola informasi bisnis, menjadikannya lebih bersaing, juga menjadi penyedia pintu masuk jaringan informasi dunia, misal internet, dan bisa memenuhi permintaan informasi dalam bentuk apapun. Ada itu masalah-masalah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak yang tentunya telah selesai dalam pembuatan diserahkan tetapi oleh pengguna tidak digunakan. Itu persentasenya 47%. Pengguna atau user sudah melakukan pembayaran untuk perangkat lunak tersebut namun tidak pernah selesai dan diserahkan, itu persentase 29,7%. Perangkat lunak tersebut digunakan setelah dilakukannya modifikasi, itu persentasenya 3%. Pada perangkat lunak digunakan sebagai mestinya itu cuma 2%. Faktor pendukung dari kehadiran rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, ketidakmampuannya dalam memprediksi waktu, biaya, dan usaha dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Yang kedua, perangkat lunak memiliki kualitas yang kurang baik atau buruk. Yang ketiga itu terdapat perubahan perbandingan atau rasio harga pada perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat, kemajuan akan teknologi perangkat keras. Yang kelima, kemajuan akan teknik perangkat lunak. Yang keenam, punya kebutuhan yang secara signifikan meningkat terhadap perangkat lunak. Yang terakhir, kebutuhan dari perangkat lunak yang tentunya lebih besar serta kompleks. Di sini ada produk dan proses. Itu era pertamanya pada tahun 1980 itu belum dikenal sama sekali. Bahkan jadi bahan tertawaan karena pada masa diciptakannya kecepatan dari perangkat lunak ini masih sangat lambat. Tentunya masih kalah cepat jika dibandingkan dengan kecepatan pengolahan angka dengan menggunakan semua ataupun kalkulator. Dalam era kedua, di masa kini menjadi mesin yang mengandalkan pengambilan keputusan dan tentunya sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang, yaitu transportasi, medis, telekomunikasi, militer, proses industri, dan terakhir hiburan. Di era ketiga mempunyai tanda dengan munculnya multikomputer atau sistem redistribusi. Yang kedua, masing-masing dapat melakukan fungsi secara berkomunikasi dan konkuren satu dengan yang lainnya. Dapat menambah kompleksitas pada sistem berbasis komputer. Yang keempat, menerima permintaan akan pengembangan perangkat lunak dalam bidang jaringan lokal maupun global. Pada jaringan komunikasi digital seperti pada bandwidth yang meningkat tinggi. Yang terakhir itu dapat ditandai dengan adanya kehadiran serta penyebaran pemakaian mikroprosesor.
era keempat, yaitu yang terakhir itu tentunya pengguna semakin jauh dari komputer secara individual maupun pemrograman. Ya, kebanyakan online sih. Yang kedua, dapat menuju kepada pengaruh kolektif dari komputer serta perangkat lunak. Yang ketiga, mempunyai mesin pada desktop yang kuat. Yang keempat, mempunyai sistem operasi yang lebih modern dan canggih. Yang kelima, tersedia untuk jaringan lokal maupun global. Yang terakhir, arsitektur berubah sangat cepat tentunya dari lingkungan mainframe yang terpusat di suatu lingkungan klien atau server yang desentralisasi. Yang akan dijelaskan lagi oleh Agung Prayogi. Selanjutnya proses perangkat lunak, yaitu definisi proses sendiri, yaitu analisa serta definisi persyaratan. Suatu pelayanan batasan serta tujuan untuk sistem yang ditentukan melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Pada perancangan sistem serta perangkat lunak, pada proses perangkat lunak tentunya sangat rumit serta seperti halnya proses intelektual yang tentunya bergantung kepada penilaian manusia. Karena tentunya dibutuhkan penilaian serta kreativitas, keberhasilan suatu usaha untuk mengotomasikan proses perangkat lunak itu menjadi terbatas. Tahapan-tahapan proses perangkat lunak adalah rekayasa, yang kedua perancangan dan analisa, yang ketiga pengembangan pada perangkat lunak, dan yang terakhir ada pasca produksi. Berikut wilayah operasional dari rekayasa perangkat lunak, yaitu software requirements, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, engineering management, tools and method, software quality, and engineering process. Kemudian penjelasannya yaitu software requirement. Fase ini adalah aktivitas pertama yang harus dilakukan. Fase ini didominasi oleh peran pengguna dalam menerjemahkan ide atau pandangannya ke dalam dokumen persyaratan. Yang kedua itu software design. Software design adalah suatu fase dalam rekayasa perangkat lunak di mana terdapat cetak biru yang dikembangkan untuk memberi layanan sebagai dasar untuk membangun sistem perangkat lunak. Yang ketiga itu ada software construction. Kegiatan ini meliputi aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal detail dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pencarian kesalahan atau debug, dan pengujian atau testing. Yang keempat itu ada software testing. Secara umum, kegiatan ini meliputi pengujian pada kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. Pengujian perangkat lunak ditujukan untuk menentukan kebenaran, kelengkapan, dan kualitas perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Yang kelima ada software maintenance. Secara umum, aktivitasnya mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Perangkat lunak itu tidak pernah using. Yang keenam ada software configuration management atau SCM. Adalah suatu disiplin yang secara sistematis mengendalikan perubahan yang terjadi selama pengembangan. SCM adalah proses yang terpisah dari proses pengembangan karena sebagian besar model pengembangan tidak dapat mengakomodasi perubahan kapan saja selama pengembangan. Selanjutnya ada software engineering management, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Dan selanjutnya software engineering tools and methods, yaitu yang mencakup kajian teoritis tentang alat bantu atau tools dan metode rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada software quality, yaitu yang menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Dan yang terakhir ada software engineering process, yaitu hal yang berhubungan dengan implementasi, definisi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses rekayasa perangkat lunak. Dan di sini ada klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem diperlukan untuk mengelola sumber daya komputer dan mendukung pelaksanaan program aplikasi. Perangkat lunak seperti ini sistem operasi, compiler, editor, dan driver, dan lain-lain.
Termasuk dalam kategori ini, komputer tidak dapat berfungsi tanpa kehadiran ini. Sistem operasi diperlukan untuk menghubungkan kebutuhan program yang bergantung pada mesin dengan kemampuan mesin yang menjalankannya. Kompiler menerjemahkan program dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Yang kedua ada perangkat lunak jaringan dan aplikasi web, yaitu perangkat lunak jaringan yang menyediakan dukungan yang diperlukan bagi komputer untuk berinteraksi satu sama lain dan dengan fasilitas penyimpanan data. Perangkat lunak jaringan juga digunakan ketika perangkat lunak berjalan di jaringan komputer seperti World Wide Web atau WWW. Ini mencakup semua perangkat lunak manajemen jaringan, perangkat lunak server, perangkat lunak keamanan dan enkripsi, dan perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi berbasis web seperti HTML, PHP, XML, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat lunak tertanam, yaitu jenis perangkat lunak ini tertanam di dalam perangkat keras, biasanya read-only memory atau ROM, sebagai bagian dari sistem besar dan digunakan untuk mendukung fungsi tertentu di bawah kondisi kontrol. Contohnya adalah perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi instrumentasi dan kontrol seperti mesin cuci, satelit, microwave, dan lain-lain. Yang keempat ada perangkat lunak reservasi, yaitu sistem reservasi terutama digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi serta melakukan transaksi yang berkaitan dengan perjalanan udara, penyewaan mobil, hotel, atau aktivitas lainnya. Mereka juga menyediakan akses ke reservasi bus dan kereta api. Meskipun ini tidak terlalu terintegrasi dengan sistem utama, ini juga digunakan untuk menyampaikan informasi terkomputerisasi untuk pengguna di industri hotel, membuat reservasi, dan memastikan bahwa hotel tidak kelebihan pesanan. Yang terakhir ada yang kelima ada perangkat lunak bisnis. Kategori perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung aplikasi bisnis dan merupakan kategori perangkat lunak yang paling banyak digunakan. Contohnya adalah perangkat lunak untuk manajemen inventaris, akun, perbankan, rumah sakit, sekolah, pasar, saham, dan lain-lain. Yang keenam ada perangkat untuk hiburan. Perangkat lunak pendidikan dan hiburan menyediakan alat yang ampuh untuk lembaga pendidikan, terutama yang berurusan dengan mendidik anak-anak. Ada berbagai macam-macam perangkat lunak hiburan seperti permainan komputer, permainan pendidikan, perangkat lunak terjemahan, perangkat lunak pemetaan, dan lain-lain. 7 ada perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI. Perangkat lunak seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, perangkat lunak pengenalan pola, jaringan saraf tiruan, dan lain-lain termasuk dalam kategori ini. Mereka melibatkan masalah kompleks yang tidak terpengaruh oleh perhitungan kompleks menggunakan algoritma non-numerik. Yang kedelapan ada perangkat lunak ilmiah. Perangkat lunak ilmiah dan rekayasa memenuhi kebutuhan pengguna ilmiah untuk rekayasa untuk melakukan tugas-tugas khusus perusahaan. Perangkat lunak tersebut ditulis untuk aplikasi tertentu menggunakan prinsip teknik dan formula khusus untuk bidang itu. Contohnya adalah perangkat lunak seperti MATLAB, AutoCAD, PSPice, OrCAD, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah perangkat lunak utilitas. Program yang termasuk dalam kategori ini melakukan tugas tertentu dan berbeda dari perangkat lunak lain dalam hal ukuran, biaya, dan kompleksitas. Contohnya adalah perangkat lunak antivirus, perangkat lunak pengenalan suara, program konversi, dan lain-lain. Yang terakhir ada perangkat lunak manajemen dokumen. Perangkat lunak manajemen dokumen digunakan untuk mengajak, mengelola, dan menyimpan dokumen. Untuk mengurangi dokumen, sistem tersebut mampu menyimpan catatan dari berbagai versi yang dibuat dan dimodifikasi oleh pengguna yang berbeda atau pelacak riwayat. Mereka biasanya menyediakan penyimpanan, pembuatan versi, metadata, keamanan, serta kemampuan pengindeksan dan pengambilan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan materi dari kelompok kami.
mungkin ada pertanyaan atau kekurangan, atau mungkin kita bisa dengar sampaikan, atau mungkin kita tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.